Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam guys. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam kondisi sehat. Oke guys, bersama kami di MED Channel, channelnya Matematika dan TPA. Oke guys, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas sebuah soal yang berkenaan dengan aplikasi dari persamaan garis singgung. Oke guys, mari kita langsung melihat contoh yang akan kita bahas ya. Oke, kita akan lihat di sini ada sebuah soal. Seekor semut merayap dari kiri ke kanan sepanjang kurva Y sama dengan X kuadrat dikurang 3X dikurang 4. Pada saat yang sama, seekor laba-laba mengintainya pada titik 8,0. Di manakah posisi semut pada kurva ketika mereka dapat saling melihat untuk pertama kalinya? Oke, yuk kita lihat bagaimana menyelesaikannya. Oke guys, sebelum kita melihat bagaimana penyelesaian dari kasus tersebut, kita lihat dulu beberapa dasar teori yang akan kita pergunakan untuk menyelesaikan soal tersebut. Yang pertama, kita perlu tahu di sini adalah persamaan dari gradien garis lurus yang melalui dua buah titik, yaitu titik X1, Y1 dan titik X2, Y2 dengan persamaan M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Lalu kita juga harus mengetahui persamaan dari gradien garis singgung pada suatu kurva Y sama dengan Fx di titik X1, Y1 dengan persamaan M sama dengan F aksen X1. Oke, dari dasar teori ini kita coba lihat penyelesaian soal kita ya. Oke, di sini dikatakan seekor semut merayap dari kurva ya, merayap dari kiri ke kanan sepanjang kurva Y sama dengan X kuadrat dikurang 3X dikurang 4. Jadi kalau kita lihat kurvanya dengan persamaan Y sama dengan X kuadrat dikurang 3X dikurang 4 ini, kalaulah dia kita faktorisasi, ya akan kita perolehlah di sini X dikurang 4, X ditambah 1. Maka di sini kita dapatkan X-nya 4, ya, atau X-nya sama dengan min 1. Maka kita dapatkan kurvanya adalah seperti ini guys ya. Nah, seperti ini kira-kira. Oke, ini adalah kurva, kita tulislah Y sama dengan X kuadrat dikurang 3X dikurang 4. Lalu dia katakan semut tadi merayap ya dari kiri ke kanan. Oke, jadi semut itu merayap sepanjang kurva dari kiri ke kanan. Nah, bergeraklah dia sepanjang kurva ini kan gitu. Lalu di tempat lain ya pada saat bersamaan ada seekor laba-laba ini di posisi 8,0 ya. Nih di posisi 8,0 ada laba-laba ya, ada laba-laba ya yang mengintai si semut. Nah, pertanyaannya di mana posisi semut sehingga si laba-laba ini pertama kali dapat melihat semut tersebut? Tentu kalau kita lihat laba-labanya di sini, semutnya di sini, ya maka laba-labanya tak akan bisa melihat semut. Begitu juga kalau semutnya di sini, ya si laba-laba pun tentu tidak bisa melihatnya. Nah, di mana posisi semut sehingga laba-laba bisa melihatnya? Ternyata di sini posisi si semut, sehingga apa? Sehingga nanti si laba-laba pertama kali melihat semut ini. Ya, katakanlah posisi semutnya ada di A, B. Oke, maka dari kedua posisi ini kita dapatkan posisi si laba-laba adalah 8,0 dan posisi semutnya adalah di A, B. Kita dapat menarik sebuah garis lurus. Maka dari sini guys terciptalah yang namanya garis lurus ya, yang melalui dua titik, titik si A, B dan titik ya 8,0. Nah, dengan sudut pandang lain, garis lurus yang terbentuk ini dapat juga kita anggap sebagai persamaan garis singgung ya pada kurva si fx yang di titik A, B ya. Jadi ini juga bisa kita pandang dia sebagai garis singgung ya, adalah dapat kita pandang dia sebagai garis singgung ya pada kurva, oke,
pada kurva Y sama dengan Fx di mana? Di titik A, B. Oke, jadi kita bisa pandang si garis lurus ini sebagai garis lurus, atau kita boleh pandang dia sebagai garis singgung ya. Nah, karena ini dua benda yang sama, maka kita punya garis lurus dan singgung ini sama. Perlu nggak kita mencari garis lurus dan garis singgungnya? Tidak perlu. Kita cukup mencari si gradiennya saja. Oke ya, karena gradien dari garisnya pasti sama. Oke, dari dasar teori ya yang kita sudah sebutkan sebelumnya, kita dapatkan di sini ya persamaan dari gradiennya. Ya, langsung kita buat di sini M sama dengan X Y2 dikurang Y1, berarti ini X2, ini Y2, ini X1, ini Y1. Berarti Y2 0 dikurang B per X2, 8 dikurang A. Atau ini jadi min B per 8 dikurang A. Kalau B-nya kita positifkan jadi B per A dikurang 8 ya. Oke, di sisi lain kita bisa mencari gradien dari garis singgung ini sebagai siapa? Sebagai turunan pertama di X1 kan gitu. Nah, kita dapatkan di sini turunannya ya, F aksennya adalah si ya 2X dikurang 3 ya. Karena X1-nya itu adalah si A, maka kita dapatkan M-nya adalah 2A dikurang 3. Oke guys, kita dapatkan di sini dua buah nilai dari si M. Yang pertama adalah B per A kurang 8 dan M sama dengan 2A kurang 3. Oke, apakah kedua ini sama? Tentu sama ya. Maka kita buat ini menjadi sama. Oke, kita selesaikan dia. Oke, kita tulis di sini berarti apa? Jadi, ya, B per A dikurang 8 ini tentu akan sama dengan 2A kurang 3. Oke, berarti kalau kita kalikan silang, B sama dengan 2A dikurang 3, kita kalikan dengan A kurang 8. Oke, langsung kita dapatkan B-nya sama dengan 2A dikali A berarti 2A kuadrat. 2A dikurang 8 berarti min 16. Min 3A dikurang A min 3A berarti min 16A dikurang 3A berarti min 19A. Oke, lalu min 3 dikurang 8, min 3 dikali min 8 berarti tambah 24 ya. Oke, kita dapatkanlah persamaan dari si B-nya adalah si 2A kuadrat dikurang 19A ditambah dengan 24. Oke, nah selanjutnya bagaimana guys? Kita coba perhatikan kembali tadi titik A, B ini berada pada kurva ya. A, B ini kan pada kurva ya, pada kurva Y sama dengan X kuadrat dikurang 3X kurang 4. Maka kita tinggal substitusikan dia guys. Kita dapatkan B sama dengan A kuadrat dikurang 3A dikurang 4. Maka kita menemukan nilai B yang lain. Ya. Nah, sekarang bagaimana? Tentu nilai B di sini dengan nilai B di sini sama ya. Oke, sama. Maka kita buatlah persamaannya menjadi siapa guys? Ya, maka di sini kita dapatkan dia ya. Adalah si tadi B pertama adalah 2A kuadrat dikurang 19A ditambah dengan 24 sama dengan A kuadrat dikurang 3A dikurang 4. Oke, berarti ini kalau kita kurangkan 2A dikurang A kuadrat itu kan jadi A kuadrat min 19A dikurang 3A itu kan jadi apa? Kurang 16A ya. Oke, baru min 4 ditambah dengan 24 jadi tambah 28 ya, sama dengan 0. Maka kalau ini kita faktorisasi guys, apa yang kita dapatkan? Karena ini tambah berarti posisinya negatif-negatif ya, karena minus 16. Kita tahu 28 itu adalah perkalian 2 dengan 14 ya, dan hasil keduanya kalau dijumlahkan adalah 16. Maka kita dapatkan A-nya sama dengan 2 atau A-nya sama dengan 14. Oke, tentu
Kalau kita lihat dari kurva yang tadi, guys, ya, kalau kita lihat dari kurva yang tadi, tentu di sini A-nya itu gimana? Tentu A-nya di sini pasti lebih kecil daripada si 8 ya. Ya, atau boleh juga A itu pasti lebih kecil daripada 4. Maka dari sini ya nilai dari A sama dengan 14 ini jelas tidak memenuhi, kan gitu. Nah, kita dapatkanlah nilai dari si A-nya adalah 2. Oke, nah sekarang kita tinggal substitusikan kembali, guys. Ya, kita substitusikan ya nilai si A2 ini ke posisi ini aja ya untuk dapatkan si B-nya. Berarti B sama dengan 2 kuadrat dikurang 3 kali 2 dikurang 4. Maka kita dapatkan di sini 4 dikurang 6 dikurang 4. Maka kita dapatkan B-nya sama dengan apa? Min 6 ya. Oke, jadi ya posisi semut saat pertama sekali bertatapan dengan laba-laba ya adalah di mana, guys? Adalah di 2, min 6. Oke, guys, bagaimana kira-kira pembahasan kita untuk satu soal cerita yang berhubungan dengan aplikasi dari persamaan garis singgung? Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya. Jika kalian belum begitu memahami dengan jelas, boleh diulang-ulang kembali. Oke, guys, terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga video kali ini memberikan manfaat ya. Tetap bersama kami di MEDD channelnya Matematika dan TPA. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat.